Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, apa kabar teman-teman sekalian? Pastinya baik dan sehat ya, tetap jaga kesehatan pastinya ya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang dua orang ya, dua orang berbeda. Dua orang ini artis sih, dimana dua orang ini pasti kita tahu semuanya, apalagi di Indonesia ya. Dan tidak lain dan tidak bukan, mereka ini adalah Jering dan Deddy Corbuzier ya. Viral atau viral ya sekarang. Ya, karena kasus ini ya, ditangkapnya ya beberapa hari lalu Jering. Terus Deddy Corbuzier ya, karena setiap saat pasti saya lihat ada saja trendingnya di kolom trending podcastnya Om Deddy nih ya. Kali ini kita akan mengungkap sosok gaib yang ada di kedua artis ini. Oke, sebelum itu seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita pastinya ya. Oke, sedikit gambaran. Jering seperti yang kita tahu adalah terkenal karena dia adalah member dari band Superman is Dead ya. Dia berada di posisi drummer gitu ya. Dan siapa yang tidak tahu Superman is Dead ya. Kali ini langsung saja supaya tidak berlama-lama, siapa sih sosok gaib yang ada di belakangnya Jering? Silakan Gus Robin. Sebelumnya di sini saya tidak ada niat untuk mendukung atau menjatuhkan. Di sini saya hanya mengungkap sesuai dengan apa yang saya lihat. Karena di sini saya hanya mengungkap sosok-sosok yang positif saja ya. Ya. Gitu jadinya. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang negatif. Jadi bagi yang setuju boleh, bagi yang tidak nggak apa-apa. Sosok gaib apa sih yang ada di dekat Jering dan Deddy Corbuzier? Intinya sosok gaib di dekat Jering dan Deddy Corbuzier itu apa ya? Biar saya terawang dulu ya. Ya, yang pertama sosok Jering ya. Saya lihat sih sosok yang ada di samping Jering itu ada 4 ya. Katanya saya lihat itu ada sosok kakek, nenek, wanita, penunggu rumahnya, mungkin penunggu karangnya ini kalau orang Bali, dan macan. Singa dari, katanya sih dari Pura Dalam. Oke, kita mulai dari sosok kakek nenek ini. Kakek nenek ini adalah mungkin leluhurnya terdahulu ya. Leluhur dahulu mungkin yang dulunya katanya mempunyai bakat spiritual, dan sebenarnya Jering ini bisa dibilang melik, tapi dia tidak mengerti dengan situasi keadaannya, jadi dia hanya acuh dengan itu. Bisa dibilang seperti itu. Ya, untuk sosok kakek nenek ini wujudnya gimana? Kakek nenek pastinya ya, maksudnya. Iya. Berpakaian kayak zaman dulu sih, itu masih kamban-kamban ya, kamban-kamban, masih pakai kamban, sarung kayak gitu, pakai kamban kebaya gitu. Oke. Terus sosok wanita ini seperti pakai kebaya dan memakai isi hiasan di sini, bunga-bunganya ya. Bali gitu lah ya, hiasan Bali seperti mirip Dewa Ayu atau Ratu Ayu ya, kalau bilangnya penunggu karangnya. Oh, ini penunggu karangnya. Oke. Kalau macannya ini macan seperti macan biasa sih itu. Mungkin karena sering bersuara lantang gitu mungkin ya. Iya sih, inilah yang mungkin terkadang emosinya naik turun ya. Ini ya juga ada hubungan penyebabnya gitulah ya. Mungkin dibutuhkan pengendalian diri dulu gitu. Yang sebenarnya sih Jering itu niatnya itu menolong orang. Maksudnya cuman ini dilakukan cuma salah paham.
dengan apa yang mungkin diucapkan dengan kasus yang sekarang ini, mungkin bisa dibilang katanya menyinggung, menghina atau menyinggung salah satu pihak, pihak ya. Mungkin dari pihak kedokteran. ID. Ya, ID. Kedokteran ini merasa tersinggung dengan apa yang dia ucapkan. Jadi seperti ini ya. Kita itu kalau berpendapat mohon jangan belak-belakan untuk mengungkap atau identitas itu, komunitas identitas itu jangan diucapkan. Ya, berpendapat boleh. Tapi jangan menjurus pada mentah-mentah gitu. Seperti ini kan ID itu kan namanya Ikatan Dokter Indonesia ini kan banyak dokter yang tersinggung. Jadi nama tidak boleh diungkap, komunitas tidak boleh dihina, seperti itu. Kalau kita ingin berpendapat, setidaknya kita harus pintar dulu untuk mengolah kata-kata. Ya. Setidaknya. Mungkin di sini tepatnya adalah kesalahpahaman itulah ya. Sebenarnya tujuannya sih untuk menolong orang banyak. Saya mengerti keadaan corona ini sangat menjangkiti atau membuat semua hampir tidak beroperasi gitulah ya. Sampai tidak ada yang bisa, mungkin wabah penyakit ini sudah menyerang dunia dan melumpuhkan banyak ekonomi dunia. Jadi mungkin bosan ya untuk itu. Jadi sebenarnya wabah penyakit yang menyerang dunia ini, termasuk Indonesia ini, kita ini tidak usah terlalu ketakutan dengan itu. Kita cukup memakai masker dan menjaga kesehatan atau kekebalan tubuh dengan bisa banyak hal sih, dengan minum olahraga mungkin ya, olahraga, minum jeruk nipis mungkin, atau minum yang apa namanya jamu kunyit gitu maksudnya. Itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jahe gitu, teh jahe juga bisa itu. Jadi daya tahan tubuh ini bisa untuk menolong kita dari wabah yang menyerang sekarang. Jangan lupa pakai masker, itu aja sih. Oke, ada lagi sosok yang ada di sekitar Jering? Itu saja sih saya lihat. Seharusnya ini tidak terjadi lagi, biar tidak terjadi lagi maksudnya. Nanti kalau Jering kan orang Bali juga maksudnya. Setidaknya jangan lakukan itu lagi. Kalau ingin berpendapat boleh, tapi jangan menyinggung satu pihak saja. Maksudnya banyak pihak yang disinggung dan belak-belakan mengatakan itu, mengatasnamakan inilah itu, tidak boleh. Jika ada kesempatan ya mungkin diberi kesempatan, tapi tergantung sekarang ini saya tidak mau urusan hukum soalnya ini. Itu pihak kepolisian dan yang bersangkutan berhubungan. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki diri, dikasih gitu maksudnya. Jika tidak ya saya nggak bisa ngomong apapun gitu. Itu semuanya saya serahkan pada pihak berwajib saja. Oke, segitu aja mungkin ya Bu, untuk sosok gaib yang ada di belakang Jering SID. Selanjutnya sosok yang ada di belakang Om Deddy Corbuzier. Nah, sekarang kita mulai yang kedua ya, yaitu sosok gaib di dekat Deddy Corbuzier. Apa sih sosok gaibnya? Pasti banyak yang penasaran karena belum diungkap ya. Mungkin belum, mungkin udah diungkap tapi beberapa orang saja. Namun masih misteri. Sebenarnya ya dari dulu Deddy Corbuzier itu memang sudah diikuti oleh sosok-sosok orang Muslim. Ada juga jin Muslim. Bukannya negatif ini, jin Muslim adalah jin yang memuja Tuhan. Meskipun bangsa jin, meskipun bangsa jin, dia juga memuja Allah maksudnya. Ini banyak yang mengikuti, yang sekitar 5 ada. Ada yang wanita berjilbab, ada yang laki-laki berjenggot, dan ada yang bersorban, seperti itu saya lihat. Nah, ada juga sosok anak kecil. Jadi Om Deddy ini kadang-kadang kadang seperti anak kecil, kadang beragama kuat gitu, kadang kuat ya agamanya terkadang. Maksudnya si anak kecilnya? Anak kecil ini juga ada di sana maksudnya yang ikut, tapi tidak negatif sih.
Maksudnya beragama kuat nih apa? Yang sosok-sosok yang jin muslim ini yang Oh, maksudnya sosok gaib yang beragama kuat. beragama kuat ya. Mungkin maksudnya adalah jin yang taat beragama. Iya. Ya, itu maksudnya ya. Anak kecil dan ada juga sosok tapi seperti apa namanya, Besar, tinggi, enggak besar, enggak tinggi juga. Saya lihat itu pria, wanita, bentuk lebih ke wanita, tapi bukan kuntilanak ya saya lihat. Ini jenisnya baik sih gitu. Dia baik, dia orangnya dia. Cuma itu bersifat keibu-ibuan. Seperti itu saya lihat. Ada mungkin anak kecil 2, seorang kakek yang bersorban 1 dan ada yang berjilbab, tapi ini jenisnya jin muslim ya. Nah, ada anak kecil 2 ya, dan wanita itu yang bersifat seperti ibu-ibuan ya. 5. Ibu-ibuan. Ini yang positif yang saya bahas ya, dan tidak ada nyangkut pautnya dengan negatif. Lalu sosok-sosok ini apakah memang ada leluhurnya apa? Itu kan bangsa sana. Oh, maksudnya ini mereka datang Iya, ke Om suka Deddy. saja ya, suka saja. Kan kita tidak bisa menyalahkan orang atau makhluk yang suka pada kita. Jadi mereka itu suka katanya dari kecil. Dari Om Deddy kecil maksudnya. Termasuk anak-anak kecil ini juga suka katanya. Mereka sering bermain. Sering di sekitaran Om Deddy. Iya. Kadang-kadang Om Deddy itu sifatnya seperti ibu-ibuan, kadang-kadang padahal berotot ya, kadang-kadang juga spiritualis. Kadang-kadang dia bersifat seperti anak kecil juga kadang-kadang sih. Kita lihat. Ya, kita bisa lihat sih dari ini. Maksudnya suka bercanda gitu. Kita kan tahu anak kecil itu suka bercanda, bukan berarti dia kekanak-kanakan, tapi sering dilihat di podcast sih jika kadang-kadang kan suka bercanda. Apakah sosok ini sering diam di rumahnya Om Deddy atau gimana? Sering ya. Berada di sekitar sana lah ya. Oke. Dan gini ya, apa namanya, untuk OMG lovers atau Oh My Gus Robin lovers ya, bisa itu untuk apa namanya, untuk penggemar ekspedisi alam lain juga bisa komentar di kolom YouTube-nya siapa, Deddy Corbuzier ya. Jadi siapa tahu saya nanti diundang untuk ngobrol-ngobrol ya. Ya, menurut MLI nih, Majelis Lucu Indonesia, katanya kesuksesan seorang YouTuber itu adalah diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Iya. Itu menurut mereka ya. Oke, ada lagi mungkin pesan itu mungkin dari sosok-sosoknya ini ke Om Deddy, mungkin ada pesan? Tidak ada sih. Menurut saya biasa sih. Biasa ya? Ya, normal saja. Nggak ada yang perlu dipesankan. Jadinya, ya pesan saya sih, semoga saja saya diundang aja ke sana ya, diajak ngobrol. Jadi, kalau tidak ada pesan, saya salah bicara. Jadinya. Ya. Ada satu pesan yang sangat penting. Semoga saja saya diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, siapa tahu banyak bidadari datang di podcastnya nantinya. Oke, itu aja kali ini. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. OMG. Dan untuk OMG lovers, Oh My Gus Robin lovers, teruslah tonton ini videonya dan sebarkan ke seluruh dunia ya, dan akhirat juga boleh. Di dunia ini sebarkan ke seluruhnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas sudah menonton video ini ya. Oke, jangan lupa di share, subscribe, like, dan kalau teman-teman ada suatu hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, Pramusanti. Om
Santi, 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 oh. Sia.